welcome to Worship Night. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Aku ingin menyambut kalian semua anak komunitas Infinite, khususnya di daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Cibubur, Tangsel, Medan, dan Toraja. Dan dari daerah lain yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia yang baru pertama kali join di Worship Night, saya ingin katakan welcome home. Saya juga ingin menyambut kalian semua yang baru pertama kali join untuk bergabung di komunitas kami, yaitu komunitas Infinite. Bagi kalian yang baru pertama kali join, yang ingin bergabung, boleh komen di live YouTube kami untuk mendapatkan informasi, dan kami akan memberikan link WhatsApp grup kami untuk kami boleh berbagi informasi buat kalian semua. Dan jangan lupa bagikan pengalaman Worship Night pada malam hari ini di IG story kalian, dan jangan lupa tag Infinite Community ID ya. Bye-bye! See you high.
the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Roll out the power and love that sings holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Roll out the power and love, singing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of glory. Roll out the power and love, singing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Want to see you, Lord. See you. I want to see you. Everybody sing it, clap your hands. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. You are good. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once more. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Engkau aman besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan besertaku. Immanuel, 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 Engkau dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku kuatkan, aku bertahan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah musik yang mengalir masuk ke telinga kalian, jadi penyembahan yang indah bagi kita. Kami Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu. I believe in God the Father. Yes. I believe in God the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in resurrection, that He will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again.
Shalom teman-teman Infinite, selamat malam, gimana kabarnya? Salam jumpa lagi di Infinite Worship Night. Di hari ini, saya percaya teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bersukacita dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah puji-pujian bareng, kita udah nyembah Tuhan bareng. Dan saya percaya setiap teman-teman semakin bergairah, rohnya semakin menyala-nyala, dan kita siap dengar firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita sama-sama berdoa. Ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan sudah boleh kumpulkan setiap kami lewat YouTube ini Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan worship night di malam hari, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat kami berada, baik di rumah kami, di kos-kosan kami, maupun setiap kami sedang dalam perjalanan. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman akan memberkati setiap kehidupan kami, jadi kekuatan, penopang, penuntun setiap jalan-jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, teman-teman. Nah, malam ini saya kepengen sharing satu hal dari Yakobus pasal yang keempat, teman-teman semua. Yakobus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat teman-teman, nanti teman-teman silakan menyimak, bisa sambil buka Alkitabnya di handphone ataupun di Alkitab bukunya, teman-teman semua. Yuk kita buka dari Yakobus 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat yang pertama firman Tuhan bilang bahwa, perikopnya dibilang seperti ini. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Teman-teman semua, banyak hal yang hari-hari ini sedang saya pribadi lewati, khususnya bersama dengan Audrey. Ini worship night pertama saya dan Audrey sudah sah sebagai suami istri, asik. Tapi ternyata ketika kita setelah pemberkatan pernikahan ada hal yang mungkin tidak kita duga-duga terjadi. Bahkan beberapa hari saya sempat sakit juga, teman-teman semua. Lalu kemudian saya juga banyak mendapat support juga, saya bersyukur. Terus kemudian kami sempat berlibur sebentar, dan ternyata ada hal yang juga tidak disangka-sangka datang kepada kami yang mungkin tidak menyenangkan hati kami. Tapi satu hal yang saya pelajari secara pribadi adalah Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Dan khususnya di malam hari ini teman-teman semua, ini menarik sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan mau supaya kita terus mendekat kepada Tuhan. Tadi kalau misalnya teman-teman simak ayat-ayat yang bawah, Tuhan bilang bahwa mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Itu sebuah hubungan, teman-teman semua. Hubungan yang tentunya akan membuat kita terus bersukacita, terus kita berkemenangan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada setiap kita. Kita coba lihat dari ayat yang pertama, teman-teman. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Setiap kita, teman-teman semua, itu punya yang namanya hawa nafsu. Ada gairah dalam kehidupan kita yang terus berlomba-lomba untuk dituruti, teman-teman semua. Berlomba-lomba untuk dituruti, dan kalau misalnya tidak dituruti terkadang ada sesuatu yang mengganjal gitu. Ada banyak, ada amarah, iri hati dan sebagainya. Ada bahkan sukacita dan seterusnya. Sukacita adalah merupakan sebuah emosi hati yang kadang juga perlu diungkapkan gitu. Emosi juga, kemarahan juga terkadang perlu diungkapkan juga, tapi pada sesuatu yang tepat, teman-teman semua. Nah, hawa nafsu terkadang sangat bergejolak dalam kehidupan kita, terus-menerus menuntut sesuatu untuk dituruti dan seterusnya, teman-teman semua. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Banyak yang terjadi, teman-teman semua. Ada orang yang mungkin iri sama seseorang, kemudian dia kepengen menunjukkan rasa iri hatinya dengan cara yang mungkin keliru, teman-teman semua. Lalu kemudian ternyata ketika dia menunjukkan iri hatinya, hal yang buruk ternyata akan terjadi dalam kehidupan dia dan seterusnya. Bahkan tujuan dia untuk mencoba untuk menyaingi dan seterusnya tidak tercapai. Akhirnya dia melakukan hal yang keliru, teman-teman semua. Kita punya hawa nafsu sekali lagi, tapi ketika hawa nafsu itu adalah suatu hal yang keliru dan akan merugikan orang lain, tentunya akan sangat berbahaya juga buat diri mereka sendiri, teman-teman semua. Nah, teman-teman, bahkan dikatakan juga bahwa lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, teman-teman semua. Banyak orang yang mengingini sesuatu. Mengingini sesuatu bukan hal yang keliru, teman-teman semua, asal itu benar dan tepat di hadapan Tuhan juga, teman-teman. Dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan kita juga tentunya. Tapi banyak orang yang tidak mencapai tujuannya. Karena apa? Karena jangan-jangan mereka tidak berdoa, teman-teman. Bahkan menarik lagi, teman-teman, dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita juga kadang berdoa tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukan berarti Tuhan sedang jahat sama kita. Percaya bahwa Tuhan mendengar. Tapi urusan dikabulkan, urusan dijawab dengan cepat atau tidak, itu urusan Tuhan. Dan kalau ternyata tidak dijawab Tuhan pun bukan berarti Tuhan tidak mendengar kita. Tapi jangan-jangan apa yang kita doakan adalah suatu hal yang keliru, teman-teman semua, yang menentang dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, teman-teman semua, mulailah belajar untuk kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi gimana caranya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa aku dalam kamu, kamu dalam aku, firmanku ada dalam dirimu, dan kamu ada dalam aku. Firman Tuhan bilang seperti itu. Artinya apa? Ketika kita berada dalam Tuhan dan Tuhan berada dalam kehidupan kita, pasti ada hubungan yang sangat dekat, teman-teman semua. Nah, kalau ada hubungan yang sangat dekat, di situ pasti ada saling pengertian. Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan bisa mengetahui apa yang kita rindukan oleh karena perkenanannya. Dan disitulah ketika kita berdoa, maka akan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki karena ada sebuah hubungan tersebut, teman-teman semua. Nah, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak benci sama dunia, tapi Tuhan sangat tidak menyetujui cara hidup dunia, teman-teman semua. Kalau Tuhan benci dunia, di Yohanes 3:16 tidak akan mungkin dia bilang bahwa karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya apa? Tuhan tidak benci, tapi Tuhan cinta sama dunia. Hanya Tuhan tidak suka dengan cara kehidupan dunia. Sistem yang ada di dunia ini yang ternyata kebanyakan akan menjauhkan setiap umat-umat percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam cintanya Tuhan sama kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita tidak serupa, tidak bersahabat dengan sistem dunia ini, tidak bersahabat dengan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Tuhan mau kita betul-betul bersahabat, kita betul dekat dengan Tuhan. Sekalipun kita ada di dunia ini, teman-teman semua, kita harus berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan tentunya. Supaya memang benar bahwa ada perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu kemudian ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati.
Tuhan sering bilang bahwa roh Tuhan yang Tuhan kasih buat kita diingininya dengan cemburu, teman-teman semua. Artinya apa? Sebenarnya ketika Tuhan memberikan rohnya dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan dan maksud yang luar biasa. Dia mau supaya kita bisa dengan mudah paham akan kehendak surga, teman-teman semua. Tapi terkadang karena ketegar tengkukan kita, karena kekerasan hati kita mengesampingkan roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga sebenarnya Tuhan mengingini ya, kalau perlu Tuhan mau ambil roh itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu sesuatu yang berharga. Rohnya sendiri Tuhan taruh kepada orang yang berdosa, teman-teman semua. Itu karena cintanya Tuhan buat kita sebenarnya. Tapi ketika ternyata kita tidak memfungsikan Roh Kudus dengan baik, sebenarnya dalam pengertian lebih dalam lagi, Tuhan kepengin roh itu supaya diambil lagi. Tapi ternyata apa yang sudah Dia berikan tidak mungkin Dia ambil lagi, teman-teman semua. Sebab apa dikatakan kasih karunia lebih besar dari setiap bahkan dosa kita sebenarnya. Tapi sekalipun kasih karunia itu besar dalam kehidupan kita, bukan berarti kita bisa hidup sembarangan. Bukan berarti kita bisa hidup dalam ketidakbenaran, teman-teman semua. Justru ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus percaya bahwa kita harus bertanggung jawab dalam kasih karunia Tuhan tersebut. Kasih karunia ada, tapi tanggung jawab kita sebagai orang yang menerima kasih karunia itu juga perlu kita perjuangkan, teman-teman semua. Tuhan menentang orang congkak, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Jadilah orang-orang yang rendah hati di tengah dunia yang seperti ini, teman-teman semua. Kemudian ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini ayat yang saya sangat suka, teman semua. Sebab banyak orang, banyak hamba Tuhan juga mungkin yang bilang, ayo kamu harus lawan iblis, kamu harus bisa mengalahkan kuasa kegelapan dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada satu alasan kenapa kita bisa mengalahkan iblis, yaitu karena kita tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, kita bisa mendoakan orang sakit sembuh, kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal, kita harus tunduk kepada Tuhan. Karena peperangan kita bukan perang lawan darah dan daging katanya, tapi kita perang melawan kuasa-kuasa kegelapan, teman-teman semua. Oleh karena itu diperlukan penundukan diri. Tunduk itu artinya apa? Kita taat sama Tuhan. Orang yang taat sama Tuhan pasti akan ditakutin sama iblis, teman-teman. Iblis gak takut sama ibadah kamu. Iblis gak takut sama setiap hari kamu baca Alkitab, teman-teman semua. Iblis gak takut ketika kita berdoa, enggak. Tapi iblis takut sama ketaatan kita sama Tuhan. Banyak orang yang baca Alkitab, tapi hanya rutinitas. Banyak orang yang pergi beribadah, tapi hanya rutinitas. Banyak orang yang melayani Tuhan, tapi hanya sekedar rutinitas tanpa didasari ketaatan sama Tuhan. Hanya terpaksa. Oleh karena itu kita belajar hari ini tuh, kita terus tunduk sama Tuhan. Kita taat sama Tuhan sekalipun terkadang ketika kita diminta sesuatu untuk Tuhan, untuk kita lakukan, Tuhan mau untuk kita lakukan, terkadang berat rasanya, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam tujuan apa? Ketaatan kita kepada Tuhan, teman-teman semua. Tuhan mau supaya kita tunduk sama Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sedang melakukan segala pekerjaan kita, maka di situ Tuhan berkuasa dahsyat, sehingga iblis akan kalah melawan itu semua. Sebab apa? 2000 tahun yang lalu bahkan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, teman-teman semua. Oleh karena itu kita percaya bahwa kemenangan Yesus di kayu salib menjadi kemenangan buat setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang mendua hati. Ini merupakan sebuah pesan buat kita, supaya kita mulai belajar untuk kita mendekat sama Tuhan. Kita belajar tidak takut dekat sama Tuhan. Setiap hari kita bangun hubungan kita sama Tuhan, teman-teman semua. Lalu kemudian kita diminta untuk betul-betul bisa mentahirkan tangan kita dari setiap dosa apapun yang kita lakukan lewat tangan kita, teman-teman semua, lewat perbuatan kita. Bahkan dikatakan bahwa sucikanlah hati kita. Hati kita kadang menyimpan banyak hal, menyimpan kepahitan, menyimpan iri hati, menyimpan dendam. Tapi hari ini Tuhan mau setiap kita betul-betul mentahirkan itu semua, menyucikan itu semua. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang dan kita berani untuk mendekat kepada Tuhan kapanpun juga, teman-teman. Dikatakan sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ini bukan berarti Tuhan mau untuk kita terus berduka cita. Firman Tuhan bilang bersuka cita dalam segala hal. Tapi Dia katakan ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita, kita meratap sungguh-sungguh, teman-teman semua. Kita bersujud sungguh-sungguh. Ketika kita menyadari kelemahan kita, kita betul-betul berduka cita oleh karena kelemahan kita, dan kita minta Tuhan tolong mampukan kita supaya kita bisa mengalahkan, bisa memanage kelemahan kita, dan kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu, teman-teman semua.
Banyak orang kepengen diangkat, banyak orang kepengen dipromosi sama Tuhan. Tapi ketika dia tidak ada kerendah hatian, hal itu akan sangat sulit dilakukan. Tapi ketika dalam dirinya ada kerendah hatian, percaya bahwa Tuhan sangat cinta dan mengasihi orang-orang yang rendah hati, dikatakan seperti itu. Dia akan ditolong sama Tuhan kemanapun dia berada. Tuhan akan pimpin dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di tempat dia sekolah. Tuhan pasti angkat dia secara luar biasa, teman-teman semua. Oleh karena apa? Kerendahan hati kita. Jadilah orang-orang yang rendah hati, teman semua. Sementara dunia ini sedang menyombongkan dirinya, teman-teman, mereka sedang berlomba prestasi dan seterusnya. Tapi dalam Tuhan, bukan berarti kemudian kita santai-santai, teman-teman semua. Kita pun harus menjadi yang maksimal. Kita harus melakukan yang terbaik. Kita jadi best version dalam kehidupan kita. Tapi dalam kerendah hatian, maka Tuhan akan angkat setiap kehidupan kita. Amin. Biar firman Tuhan di malam hari ini bisa menguatkan setiap kita, memberikan kita semangat untuk kita senantiasa mendekat sama Tuhan. Dan kita setiap hari mau membangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun kita berada dalam dunia ini, tapi bukan berarti kemudian kita harus sama seperti dunia. Kita nggak confirm seperti dunia ini, teman-teman semua. Tapi kita transform supaya hidup kita semakin diperbaharui hari demi hari. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu buat setiap kami. Malam hari kami sudah boleh dengar firman-Mu. Kita percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami, jadi kehidupan buat kami. Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus menuntun setiap kehidupan kami. Berdoa untuk setiap teman-teman di komunitas Infinite yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam hal pekerjaan. Kita percaya Tuhan tolong mereka dalam apapun yang mereka sedang gumulkan saat ini. Mereka dapat pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang sedang sakit kami perkatakan Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Sehingga setiap roh penyakit apapun tidak berkuasa atas setiap kehidupan teman-teman kami di komunitas Infinite, bahkan setiap teman-teman yang menyaksikan live streaming ini. Terima kasih Bapak, bahkan keluarga besar kami, kami percaya Tuhan Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan, supaya betul keluarga besar kami akan melihat perbedaan yang luar biasa, melihat suatu hal yang hebat, melihat suatu hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, teman-teman di komunitas Infinite, dan mereka akan jadi berkat di mana mereka berada. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu atas usaha-usaha daripada teman-teman di komunitas. Berkat-Mu atas setiap pelayanan mereka, atas apapun yang mereka kerjakan. Kepercaya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga terus berdoa dalam hal ini untuk Indonesia Tuhan secara khusus. Kami percaya bahwa tangan Tuhan ada buat Indonesia. Dalam penanganan pandemi ini Tuhan, kami percaya pemerintah akan dimampukan Tuhan secara luar biasa sehingga pandemi ini bisa terselesaikan masalahnya. Apa yang Tuhan mau untuk Tuhan kehendaki dan lakukan, kerjakanlah bagi kami Tuhan, bagi Indonesia ini. Kami percaya malaikat surgawi sedang menjaga setiap kami Tuhan, umat-umat percaya, bahkan akan menuntun setiap pemimpin kami, sehingga pemimpin kami bisa semakin hari semakin bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari Putranya Yesus Kristus, dan dari Roh yang Kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, mulai malam hari ini sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbung kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan pelayanan kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan bawa kami naik, Tuhan akan menjadikan kami kepala bukan ekor, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
bless you all. God bless you guys.